Welcome to Baptist Babaton Disciple Church. Gereja ini adalah tempat orang-orang yang disempurnakan di dalam kasih karunia-Nya. Selamat bersama di proses sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Dijangkau, dilatih, dan diutus. Kemudian selanjutnya, menjangkau, melatih, dan mengutus. Hingga Kristus datang kembali kali yang kedua. Kami mengucapkan selamat bergabung bagi saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung. Kami mengucapkan welcome home, sukacita surga menyambut saudara-saudari. Selamat beribadah dan semangat bertumbuh di dalam iman yang kuat, tulus, ikhlas, murni, serta kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Babaton. Kembali kepada hari ini, hari Minggu, kita bersama-sama untuk kembali memuji, memuliakan nama Yesus walaupun tetap secara online. Mari kita angkat satu pujian, Maha Besar Oh Tuhanku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha Besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha Besar, Oh Tuhanku, oh Tuhanku. Bila ku mengagumi semesta alam hasil karya-Mu, bintang dan guru semua menjadi petanda kuasa kasih-Mu. Bila ku ingat akan kasih Allah hingga menjuru anak yang mati, rela disalib bagi manusia, lunas dosaku diampuni. Aku memuji kebesaran Maha Besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran Maha Besar, Oh Tuhanku. Bila Tuhan akan datang kembali, betapa sukacita hatiku. Diantar pulang masuk surga suci, akan ku puji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha Besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha Besar, Oh Tuhanku. Tuhan yang selalu setia, bersyukur kita atas kasih setia-Nya yang selalu menyertai kita setiap waktu. Dalam keadaan seperti ini, kita harus selalu bersyukur dan berserah kepada-Nya. Kami ucapkan syukur tak terlukiskan atas bumi yang indah, atas langit yang tinggi, atas kasih yang mesra.
hari, atas kasih yang erat yang mengikat manusia, atas anak dan sobat dalam surga dan dunia. Tuhan kami ucapkan syukur tak terlukiskan. Atas gereja di dunia yang memancarkan kasih, yang di seluruh dunia terus memberi korban murni. Tuhan kami ucapkan syukur tak terlukiskan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau yang akan terus memimpin kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang menjaga hati, pikiran kami semua tertuju kepadamu saja, dan mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan ini. Walaupun ibadah kami lakukan secara online Tuhan, kiranya tidak mengurangi rasa hikmat kami, rasa ucapan syukur kami yang terus diberi kesempatan untuk menjalani keseharian kami, aktivitas kami sehari-hari dengan situasi yang sedang kurang mengenakan atau menguntungkan ini Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk semuanya. Kami serahkan ibadah ini sampai akhir acara nanti. Biarkanlah Tuhan yang beracara dan bekerja dalam hati pikiran kami. Mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita kembali nyanyikan pujian kita. Kusuka memberitakan selamat. Kusuka memberitakan selamat, anugerah Yesus penebus. Selamat, umatnya telah ditebus. Ku pasti menghadap tahtanya Sang Maha Raja penebus. Olehnya langkahku dijaga, kidungku memuji Yesus. Selamat, 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 anugerah Yesus penebus. Ku suka memberitakan selamat, umatnya telah ditebus. Panggilan memberi diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kembali kami ke dalam hadirat-Mu ya Bapa, untuk mengucap syukur atas apa yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Tibalah saatnya kami mengembalikan sebagian dari yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya
Persembahan ini harum bagimu dan juga dapat memperluas kerajaan-Mu. Berkati Tuhan untuk tangan-tangan yang memberi maupun yang mungkin saat ini belum bisa memberi, kiranya Engkau terus menjamah mereka, memberikan berkat yang berlimpah kepada mereka terus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nats khotbah pada ibadah minggu hari ini diambil dari Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Saya akan bacakan kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan menengok dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan ia akan bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kuludupkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saatnya kita mendengarkan, menyaksikan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian kita untuk mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi Seperti kita angkat kembali Bapa kau setia. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya engkau milikku, ku milikmu.
mau jadi sepertimu. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada. Saya mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Ya, sukacita surga, damai sejahtera dari Tuhan memenuhi hati kita semua. Salam setia sampai akhir di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Nah, hari ini kita kembali belajar bersama-sama dari ketujuh jemaat. Dan hari ini kita belajar di jemaat yang terakhir, yaitu jemaat Laodikia. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam lagi, ada pertanyaan yang penting yang boleh kita renungkan dalam kehidupan kita. Nah, kalau Tuhan Yesus datang, apa yang akan Dia sampaikan tentang kehidupan iman saudara? Tentang kehidupan kerohanian saudara? Apakah Dia akan memberikan pujian atau Dia memberikan teguran? Nah, jemaat Laodikia adalah jemaat yang dicela oleh Tuhan, jemaat yang ditegur oleh Tuhan tanpa ada pujian buat jemaat ini. Karena itu mari kita belajar supaya apa yang dialami oleh jemaat Laodikia tidak dialami oleh setiap kita, tidak dialami oleh satu orang pun. Jemaat Gereja Baptis Pebaton, kita rindu sebagai orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diterima, dikasihi Tuhan, kita menjadi jemaat yang menyukakan hati Tuhan. Biar ketika Tuhan datang menghampiri kita, Dia hanya memiliki pujian, karena setiap kehidupan kita yang memuliakan namanya. Amin. Karena kita akan siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur buat pagi yang luar biasa, kan boleh berbakti bersama-sama walaupun secara online. Kami percaya situasi saat ini Tuhan adalah situasi yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Lewat situasi ini Tuhan, biar kami mengalami pertumbuhan iman, biar kami boleh mengalami janji-janji-Mu dalam kehidupan kami, dan nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami. Rencangan-Mu yang ajaib dan mulia Tuhan dinyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah. Kami siap menerima firman-Mu. Roh Kudus-Mu memampukan dan menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Laodikia adalah jemaat yang dikenal dengan jemaat yang suam kuku. Nah, Laodikia itu sendiri artinya apa? Orang yang dihakimi, orang benar, ya. Kenapa? Ya, kenapa pada akhirnya jemaat Laodikia dihakimi? Karena merasa diri mereka benar. Karena menurut ukuran mereka, diri mereka benar. Padahal keadaan mereka adalah suam kuku. Kalau suam kuku, pasti akan dimuntahkan. Artinya kehidupan mereka ditolak mentah-mentah oleh Tuhan. Nah, jangan sampai iman kita, kehidupan rohani kita ditolak mentah-mentah oleh Tuhan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita mau belajar tentang jemaat kota Laodikia. Nah, kota Laodikia adalah kota yang sangat kaya raya. Di sana berdiri, ya, berdiri bank ya, perbankan. Di sana berdiri juga sekolah kesehatan. Makanya di sana sangat terkenal dengan yang namanya pelumas mata. Nah, pelumas mata itu sangat terkenal, ya, dari kota Laodikia. Lalu di Laodikia itu juga berdiri industri yang luar biasa, industri yang terkenal pada waktu itu, yaitu wol hitam. Karena di sana peternakan domba hitam itu berkembang dengan pesat. Karena itu mereka punya industri wol hitam yang sangat mahal. Nah, jadi kota Laodikia itu adalah kota yang makmur, kota yang kaya. Karena kekayaan mereka bisa mendatangkan air panas dari kota Hierapolis, ya, yang kira-kira berjarak 11 km dari Laodikia. Walaupun air panas yang mereka datangkan dari Hierapolis itu sampai di Laodikia jadi suam kuku.
Nah, ini ada kaitannya dengan kondisi keadaan jemaat yang ada di Laodikia. Nah, karena itu Tuhan memperkenalkan dirinya di ayat yang ke-14. Dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, Tuhan Allah memperkenalkan dirinya sebagai yang amin, ya, firman dari yang amin, ya, saksi yang setia. Apa artinya? Bahwa Kristus adalah pribadi yang layak untuk dipercayai, bisa untuk dipercayai, ya. Dia adalah saksi yang benar, yang setia dan benar, ya. Apa yang dikatakannya itulah kebenaran. Tidak ada sesuatu dusta di mulutnya. Nah, jemaat Laodikia selama ini mereka adalah jemaat yang mereka adalah jemaat yang merasa dirinya kaya, mengukur diri mereka adalah orang yang rohani, orang yang kaya, orang yang diberkati, tetapi itu menurut ukuran mereka. Nah, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang amin, yang setia dan benar. Tadi dikatakan di ayat yang ke-14, kita bisa perhatikan bersama-sama bahwa hanya Yesuslah yang layak untuk kita percaya. Dia adalah kebenaran. Apa yang Ia katakan itulah kebenaran. Nah, kan itu Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan di ayat yang selanjutnya. Dikatakan di ayat yang ke-15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, Tuhan menilai jemaat yang ada di Laodikia adalah jemaat yang suam-suam kuku, ya. Mereka tidak dingin dan tidak panas. Nah, karena itu mereka pasti akan dimuntahkan. Tuhan akan memuntahkan mereka. Tuhan akan menolak hidup mereka. Kenapa mereka menjadi jemaat yang suam-suam kuku? Nah, suam-suam kuku artinya ada di antara dingin dan hangat, ya. Nah, jadi kalau air yang didatangkan dari air hidropolis yang kaya akan karbonat, ya, itu kalau diminum membuat perut kita mual dan harus dimuntahkan air itu. Nah, itulah gambaran jemaat yang ada di Laodikia. Mereka adalah jemaat yang suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Mereka dikatakan jemaat Tuhan, mereka beribadah, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Mereka dikatakan orang jahat, enggak juga, karena mereka adalah orang yang tidak melakukan yang jahat. Nah, ini adalah keadaan jemaat yang ada di Laodikia. Mereka berpikir mereka itu adalah orang yang diberkati karena ekonomi mereka baik, mereka sejahtera, mereka damai sejahtera, semuanya berjalan dengan baik ketika mereka hidup di Laodikia. Mereka juga adalah orang-orang yang melayani. Mereka juga adalah orang-orang yang beribadah. Mereka juga adalah orang-orang yang mau berbuat baik. Tetapi Tuhan katakan mereka adalah jemaat yang suam-suam kuku, ya. Mereka adalah jemaat yang suam-suam kuku. Karena itu Tuhan pasti memuntahkan mereka. Nah, di ayat 17 kita bisa melihat, ya, apa yang membuat mereka menjadi jemaat yang suam-suam kuku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Persoalan jemaat yang ada di Laodikia, mereka menilai diri mereka dengan kebenaran, self-righteousness, ya. Mereka menilai diri mereka dengan kacamata mereka, dengan kebenaran mereka. Makanya Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai apa? Sebagai firman yang amin, ya. Firman dari amin, ia saksi yang setia dan benar.
ya, bahwa kalau mereka, jemaat Laodikia, menilai diri mereka dengan penilaian diri mereka, itu bukanlah kebenaran. Hanya Yesus yang layak menilai diri kita. Hanya Yesus yang menilai diri kita dengan benar. Dia adalah saksi Kristus yang setia. Dia adalah pribadi yang dapat dipercaya. Nah, saudaraku, bagaimana kehidupan iman kita selama ini? Apakah menurut kita baik? Apakah menurut kita adalah orang yang rohani? Apakah menurut kita selama ini diri kita menilai diri kita adalah orang yang menjadi murid Kristus? Nah, jangan memakai kacamata kita. Mari gunakanlah apa yang Tuhan katakan. Mari gunakanlah apa yang Tuhan beri penilaian kepada kita. Dia yang layak untuk menilai diri kita, bukan diri kita. Nah, jemaat Laodikia menilai diri mereka adalah orang yang kaya. Memang mereka kaya secara rohani, tetapi Tuhan katakan, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dari, ayat yang 17 maksudnya, aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Tuhan menilai mereka sebaliknya. Mereka bukanlah orang yang kaya sesungguhnya. Mereka miskin, bahkan melarat, malang, ya, dan dikatakan buta dan telanjang. Sesungguhnya keadaan jemaat yang ada di Laodikia itu begitu memprihatinkan, begitu menyedihkan, ya. Mereka adalah jemaat yang dicela, ditegur oleh Tuhan. Karena apa? Karena mereka menggunakan ukuran diri mereka sendiri untuk menilai dirinya sendiri. Sehingga mereka merasa adalah orang yang kaya. Mereka adalah orang yang diberkati. Mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang baik, yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Itu kan menurut mereka. Itu kan menurut penilaian manusia. Tapi menurut penilaian Tuhan berbeda. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang miskin, melarat, malang, ya. Hidupnya melarat, buta dan telanjang. Begitu memalukan. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allah sebagai pribadi amin, sebagai pribadi yang setia dan benar. Mereka hidup melayani selama ini tanpa pengenalan akan pribadi Allah yang benar. Nah, itulah sebabnya mereka memiliki kehidupan rohani yang suam-suam. Mereka selama ini melayani, tetapi tidak pernah mau dimuridkan. Mereka mau beribadah, tetapi kalau ibadah itu memberi mereka keuntungan. Mereka mau berbuat baik kalau mereka berbuat baik, kalau ditujukan kepada orang yang baik kepada mereka. Mereka mau melayani tapi tanpa komitmen. Mereka mau berbakti tetapi tanpa mau membangun hidup mereka di dalam doa dan kebenaran firman. Inilah yang menjadikan kehidupan kita sebagai suam-suam kuku. Kita kepingin dilihat rohani, tetapi kita nggak sungguh-sungguh menjalaninya. Saudara-saudara, kalau kita memiliki kehidupan rohani seperti ini, kita tidak pernah komitmen, kita tidak pernah mau sungguh-sungguh memberi hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan, maka sesungguhnya keadaan kita melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Sebab kebenaran tidak ada pada kita. Kita tidak mungkin bisa menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Kita tidak mungkin menjadi saksi Kristus. Nah, karena itu mari kita belajar dari jemaat Laodikia. Karena jemaat Laodikia selama ini menganggap diri mereka benar, menganggap diri mereka rohani, tetapi sesungguhnya Tuhan katakan,
Ya, mereka adalah jemaat yang malang dan melarat karena mereka tidak berpengharapan kepada pribadi yang benar. Mereka adalah jemaat yang miskin karena pengharapan mereka berdasarkan apa yang mereka lakukan, berdasarkan apa yang mereka usahakan. Mereka adalah jemaat yang buta, tidak bisa melihat dan membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Mereka adalah jemaat yang telanjang, memalukan, ya, jemaat yang dicela oleh Tuhan. Nah, karena itu Tuhan memberikan satu penawaran di ayat yang ke-17. Ayat yang ke-18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Tuhan katakan, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya daripada Tuhanlah, ya, kita memperoleh kekayaan yang sesungguhnya. Hanya dari apa yang Tuhan lakukanlah kita boleh memperoleh kekayaan yang sesungguhnya. Tuhan katakan, belilah emas murni daripadaku. Nah, ini berbicara tentang iman yang tulus, ikhlas, dan murni di hadapan Tuhan. Iman yang teruji, iman yang tulus, iman yang tidak tergantikan oleh apapun dari dunia ini. Tuhan mau kita memiliki iman yang demikian, bukan iman-imanan. Ya, kita akan melihat bagaimana jemaat Laodikia selama ini. Mereka menyebut diri mereka jemaat, mereka menyebut diri mereka sebagai gereja, tetapi sesungguhnya mereka berada di luar Kristus. Nah, saudaraku, ini fakta. Banyak orang Kristen, meskipun mereka bergereja, meskipun mereka anggota jemaat, tapi sesungguhnya mereka berada di luar Kristus. Karena apa? Karena mereka memiliki kehidupan yang suam-suam, tidak berani bayar harga, tidak mau komitmen, tidak mau sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Ada tantangan, mundur. Ada persoalan, menghilang. Nah, saudaraku, kalau kita memiliki iman yang tulus, ikhlas, dan murni, tantangan apapun yang kita hadapi, problema apapun yang sedang kita lalui dalam hidup kita, maka hati kita akan tertuju kepada Kristus yang menyelesaikan apa yang tidak pernah kita selesaikan, menyediakan apa yang tidak pernah kita sediakan. Nah, karena itu saudaraku, mari belajar hari ini. Mari kita berani bayar harga. Belilah emas yang murni daripadaku. Mari miliki iman yang teruji. Bukan hanya iman dengan pengakuan mulut kita, tetapi tidak nyata di dalam perbuatan kita. Karena waktu kita memiliki iman yang demikian, ya, kita juga menerima jubah putih. Ya, jubah putih. Dari sana akan lahir perbuatan yang memuliakan Bapa di surga. Sehingga kita bisa memiliki mata yang bisa membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah. Ya, di Laodikia itu terkenal, tadi saya katakan di awal, terkenal dengan pelumas mata. Ya, di Laodikia itu terkenal dengan kesehatan, pengobatan mata. Ya, tetapi pengobatan mata di Laodikia tidak bisa menolong mereka untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dari Tuhanlah kita menerima karunia untuk bisa membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah. Karena itu mari beri diri kita untuk diisi oleh kebenarannya. Apa yang membuat kita memiliki iman yang murni? Ya, di dalam Roma 5 ayat 17 dikatakan, anugerah kebenaran, ya, dan kelimpahan kasih karunia dalam Yesus Kristus, itulah yang memerdekakan kita. Itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang memiliki iman yang tulus, ikhlas, dan murni. Itu yang membuat kita menang dan berkuasa dalam kehidupan ini. Menang atas pencobaan,
menang atas persoalan, menang atas ujian, menang atas segala tantangan, rintangan yang ada. Mungkin itu penyakit, mungkin itu kesulitan hidup, mungkin itu ekonomi, apapun itu. Tuhan memberi kita kekuatan untuk menang. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lihat di ayat yang ke selanjutnya, ayat yang ke-19. Ayat yang 19, barang siapa kukasihi, ya kutegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu untuk bertobat. Nah, di sini kita melihat sisi kasih dari Tuhan. Meskipun jemaat Laodikia selama ini melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi Allah senantiasa menunjukkan kasih-Nya kepada jemaat Laodikia. Tuhan mau mereka mendengar, Tuhan mau mereka bertobat, Tuhan mau mereka kembali. Karena itu dikatakan, bagaimana untuk kembali kepada Tuhan? Ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, saudaraku, apa yang membuat kita memiliki iman yang tulus, ikhlas, dan murni? Dengarlah suara Tuhan. Lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan sedang mengetuk hati kita. Kalau kehidupan kita selama ini suam-suam kuku, ini waktunya kita bangkit, memiliki iman yang sejati dalam Kristus Yesus. Tuhan mengetuk hati kita. Ya. Jemaat Laodikia ternyata selama ini Kristus ada di luar hidup mereka. Kristus tidak ada di hidup mereka. Mereka tidak ada di dalam Kristus selama ini. Meskipun mereka punya label sebagai jemaat, meskipun mereka punya label sebagai orang Kristen, tetapi sesungguhnya mereka ada di luar Kristus. Ya, saya mau katakan sekali lagi bahwa banyak orang Kristen ada di gereja, menyebut dirinya sebagai orang percaya, tetapi sesungguhnya mereka ada di luar Kristus. Kristus tidak ada di dalam mereka. Nah, kalau itu keadaan kita, mari ini waktunya membuka hati kita. Dengar suara Kristus yang mengetuk hati kita, dan biarkan Kristus masuk dalam hati kita. Mari kita hidup, ya. Kata makan di sini apa? Kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, ya. Tuhan mau kita memiliki persekutuan dengan Dia. Karena itulah yang akan membuat kita menjadi kaya, sama seperti jemaat yang ada di Smyrna. Mereka miskin karena penganiayaan, karena ketertindasan. Tetapi karena iman yang tidak tergoyahkan, Tuhan menyebut mereka adalah orang-orang yang kaya di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mana yang kita pilih? Kita kaya menurut dunia ini, tetapi miskin dalam pemandangan Tuhan. Atau sebaliknya, kita kaya dalam pemandangan Tuhan, tetapi miskin dalam pemandangan dunia. Ya, puji Tuhan kalau kita punya dua-dua, kaya di hadapan Tuhan dan kaya di dunia ini. Nah, kalau itu yang Tuhan anugerahkan, puji Tuhan, ya. Tetapi satu hal yang harus kita utamakan lewat firman Tuhan pada kesempatan hari ini, bahwa Kristuslah yang menjadikan kita kaya. Kekayaan yang sesungguhnya bukan ketika kita memiliki segala sesuatu. Kekayaan yang sejati adalah ketika hidup kita tidak pernah bisa dikontrol oleh segala sesuatu. Anugerah, kebenaran, dan kelimpahan kasih karunia, itulah yang menjadikan kita kaya. Kristus yang telah membayar lunas dosa-dosa kita. Kristus yang telah menyediakan segala yang kita butuhkan. Ketika kita memiliki iman yang demikian, maka kita adalah orang kaya yang sesungguhnya. Kita memiliki iman yang kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan, yang memampukan kita untuk setia sampai akhir. Kalau hari ini saudara-saudara datang ke Laodikia, kota ini tinggal reruntuhan. Tidak ada lagi orang gereja di sana. Tidak ada lagi orang tinggal di sana. Ya, karena apa? Karena Laodikia adalah jemaat yang selama ini mengandalkan materi mereka, mengandalkan ukuran mereka. Karena itu Tuhan mau kita
mengalami kemenangan di dalam Dia. Ayat 21 dikatakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Nah, saudaraku, kalau kita menjadi jemaat yang menerima Kristus dalam hidup kita, hidup dalam persekutuan dengan Dia, siap bayar harga, miliki iman yang sejati, kita yang memampukan kita untuk bisa hidup dalam kebenarannya, yang memampukan kita untuk bisa membedakan, melihat mana yang benar, mana yang salah, ya. Maka pada waktu itu ada janji Tuhan buat kita. Kita akan didudukkan di tahtanya untuk memerintah bersama-sama dengan Dia. Karena itu, buat segenap jemaat Tuhan di segala abad dan segala zaman, pesan Tuhan apa? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Tuhan mau kita menjadi jemaat yang berkomitmen, bukan menjadi jemaat yang berkompromi. Suam-suam kuku berarti jemaat yang berkompromi dengan dunia ini. Sama seperti jemaat Tiatira, mereka berkompromi demi pekerjaan, demi posisi, demi uang. Mari kita belajar, jadilah seperti jemaat di Smyrna, jemaat di Philadelphia, ya, jemaat yang hanya mengandalkan Tuhan, jemaat yang berpegang kepada kebenaran, jemaat yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus akan selalu memimpin kita untuk memiliki persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Roh Kudus akan selalu menuntun kita untuk berani bayar harga, hidup dalam iman yang tulus, ikhlas, dan murni. Hidup dalam iman yang teruji. Hidup dalam kebenarannya. Kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mari pada kesempatan hari ini akui, tanpa Kristus kita miskin. Dialah kekayaan kita yang sesungguhnya. Dialah yang menjadikan kita memiliki kehidupan yang penuh dengan damai, penuh dengan sejahtera. Mari Bapak Ibu Saudaraku, inilah firman untuk kita semua. Mari alahkan telinga kita. Jangan biarkan firman-Nya berlalu. Biar firman-Nya mengambil tempat dalam hati sanubari kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk segenap jemaat-Mu dimanapun berada. Jamah hati mereka ya Tuhan. Kalau hari ini Engkau telah mengambil tempat di hati mereka Tuhan, biarlah jemaat-Mu terus memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Iman yang tulus, ikhlas, dan murni. Iman yang teruji oleh setiap keadaan, sehingga kami boleh hidup sebagai orang-orang yang terhormat di hadapan Tuhan. Orang-orang yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, sehingga kami menjadi jemaat yang kaya di hadapan Tuhan, menjadi jemaat yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Jauhkan hati yang keras Bapa, jauhkan hati yang tidak mau tunduk Tuhan. Biarlah kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu, mendengar suara-Mu Tuhan. Bawa kami Bapa untuk hidup dalam persekutuan yang akrab, yang intim dengan Engkau setiap waktu. Karena di dalamnya kami akan melihat kemenangan demi kemenangan, kekuatan demi kekuatan. Apapun musim dalam hidup kami Tuhan, khususnya saat ini musim corona ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami benar-benar memiliki kekayaan yang sejati di dalam Engkau. Kami tidak akan pernah takut, karena Engkaulah yang memelihara kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Berkati jemaat-Mu dalam setiap usaha pekerjaan mereka, keluarga, istri, suami, anak-anak. Jauhkan sakit penyakit, jauhkan mara bahaya. Berkati studi, berkati setiap pergumulan apapun yang terjadi di tengah-tengah keluarga umat-Mu Tuhan. Berikan kemenangan, berikan kekuatan, berikan jalan keluar, sehingga lewat ini semua ya Bapa, nama-Mu dipermuliakan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah. Biar kuasa-Mu Tuhan bekerja lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Biar Tuhan sendiri yang menyempurnakan firman-Mu. Biar sepanjang minggu ini Tuhan, perlindungan dan pembelaan-Mu yang sempurna nyata di hidup kami. Ketika jemaat-Mu ada di rumah, ketika jemaat-Mu ada di ada di perjalanan, ada di sekolah,
Dimanapun Tuhan berada, kami percayakan hidup kami dalam perlindungan dari tempat yang maha tinggi. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Mari kita arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Bapa Tuhan kita Yesus Kristus melingkupi engkau, wajahnya menyinari engkau, memberi engkau kekuatan, memberi engkau sukacita, memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat-berkat yang berkelimpahan di dalam kasih karunia-Nya. Pulanglah, jadilah saksi Tuhan. Pulanglah, jadilah gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Pujilah namamu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Kita bersatu sejenak, nikmati kasih-Nya, nikmati kebenaran-Nya, nikmati kebaikan-Nya. Selamat hari Minggu, salam sehat, salam sukacita, dan salam setia sampai akhir di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Aku percaya tiada